Film diawali dengan gadis kecil yang sedang dikejar-kejar oleh seseorang, lalu menaiki sebuah mobil yang sedang mengemas barang-barang untuk pindah rumah. Setelah sampai, mereka semua dikejutkan dengan sosok gadis kecil ini yang berada di dalam mobilnya. Gadis kecil tersebut tidak tahu sama sekali namanya sendiri, sehingga anak laki-laki ini yang bernama Langit menamai gadis kecil itu dengan sebutan nama Senja. Nama itu langsung disukai oleh gadis tersebut. Mulai hari ini aku panggil kamu Senja. Kemudian alur cerita pun berjalan ke 17 tahun kemudian, di mana terlihat Senja sudah bekerja sebagai junior editor naskah novel. Lalu bos Senja yang bernama Kala pun menghampiri dan memberikan sesuatu kepada dirinya. Setelah pulang bekerja, terlihat Senja pun langsung ingin makan, akan tetapi dia pun langsung disuruh mandi oleh ibunya, di mana terlihat ibunya ini sangat tidak suka kepada Senja. Pulang kerja, bersih-bersih dulu. Di sisi lain, Kala pun mengajak Langit untuk makan malam bersama. Akan tetapi Langit ini tidak suka dengan wanita ini. Namun suruhan dari adiknya itu alias Senja, dia pun terpaksa harus menemani cewek ini. Setiba di rumah, Langit pun berkata kepada Senja bahwa dia ini tidak suka kalau Senja menjebak dirinya untuk makan malam bersama Kala, di mana sikap yang dia lakuin ini supaya Mas Langit dekat dengan Mbak Kala. Akan tetapi Langit ini memang benar-benar tidak suka dengan wanita itu, dan kalau tentang perasaan memang tidak bisa dibohongi. Ucapan barusan itu seketika membuat Senja terdiam sesaat. Aku makan dulu ya. Yaudah, aku temenin. Dengan perlakuan sikap atas kakaknya itu alias Mas Langit, dia pun bergumam dalam hatinya, apakah boleh dia ini memendam perasaan lebih ke Mas Langit. Kemudian Senja yang tertidur, dia pun bermimpi sedang dikejar-kejar oleh seseorang. Lalu Langit pun datang menghampiri, di mana dia sangat khawatir dengan keadaan Senja. Kemudian Senja pun bercerita bahwa dia ini selalu ingat dengan jelas suara dan muka orang tersebut yang sudah membuat dia setrauma ini. Melihat hal itu, Langit pun menemani Senja untuk tidur. Mas Langit ngapain? Ke kamar. Iya, kalau kamu udah tidur, Mas Langit balik. Di pagi harinya di tempat kerja, Senja pun berkata secara baik-baik kepada Mbak Kala bahwa dia tidak ingin lagi berbohong atau beralasan ke Mas Langit untuk mendekatkan Mas Langit dengan Mbak Kala. Dengan percakapan mereka berdua, kemudian teman dari Mbak Kala pun datang yang bernama Bima, di mana mulai sekarang ini Bima sudah menjadi pegawai di perusahaan ini, dan dia juga adalah seorang editor senior. Kemudian Senja dan Bima pun berkenalan. Scene berpindah ke Langit, di mana dia di rumah ini sedang membuat sebuah puisi. Lalu ibunya pun datang menghampiri, lalu menanyakan tentang wanita itu alias Kala. Terlihat muka Langit yang begitu tidak suka saat ibunya membahas Kala. Setelah Langit pergi, dia pun melihat puisi yang dicetak oleh Langit, dan terlihat ibunya tidak suka dengan isi puisi tersebut. Sehari kemudian, mereka berdua pun terlihat akrab di waktu istirahat. Sambil bercerita satu sama lain, Bima pun terlihat kagum dengan wanita ini dan menanyakan apakah Senja ini sudah mempunyai pacar atau belum. Dia juga ingin mendaftar sebagai kandidat calon pacarnya Senja. Mendengar hal itu, Senja pun langsung menjawabnya bahwa di waktu ini dia belum siap untuk berpacaran, apalagi dengan orang yang baru kenal seperti Bima. Kemudian Langit pun datang dan terlihat tidak suka dengan kedekatan mereka berdua, lalu memberikan sebuah lembaran puisi kepada mereka. Setiba di rumah, Langit pun dihampiri oleh ibunya sambil menyuruh Langit untuk membelikan sebuah obat. Tidak lama kemudian Senja pun akhirnya pulang. Lalu ibunya berkata, apakah kamu sudah membaca isi puisi itu?
di mana isi puisi itu 90% adalah tentang Senja, bukan tentang dirinya. Atas hal ini ibunya mengatakan bahwa dia sama sekali tidak merestui hubungan mereka berdua. Di sini saya perjelas bahwa Senja ini adalah anak angkat dan Langit adalah anak kandungnya. Dengan kata lain, mereka berdua ini adalah saudara tiri. Dan kenapa ibunya ini tidak merestui hubungan mereka? Jadi semenjak suaminya meninggal, Langit ini tidak perhatian sama sekali kepada dirinya, melainkan perhatiannya kepada Senja. Atas hal itu dia sangat benci kepada Senja. Lanjut. Di pagi harinya, di saat Langit mengantarkan Senja ke tempat kerjanya, dia pun langsung berkata sejujurnya, kenapa seminggu ini dia terlihat menjauh dari dirinya. Kemudian mengatakan lagi bahwa dia sudah tidak kuat untuk memendam perasaan ini lagi, di mana dia ini sudah menaruh perasaan sejak dulu kepada Senja. Akan tetapi Senja malah sebaliknya, bahwa dia tidak menaruh perasaan apapun kepada Langit. Dia juga menganggap Langit hanya sebatas kakak saja. Sambil memikirkan masalahnya dengan Langit, dia pun berkata ke Bima, apakah tawaran yang kemarin itu masih berlaku untuk dirinya? Mendengar hal itu, Bima pun seketika terkejut dan tidak percaya bahwa Senja juga menyukai dirinya, dan mereka pun berdua resmi untuk berpacaran. Lo mau jadi pacar gue? Mau. Aku boleh nggak peluk kamu? Malu gak sih? Setiba pulang di rumah, Senja pun ditunggu oleh Langit di depan pintu, lalu menanyakan ada hubungan apa kamu dengan Bima. Ucapan itu langsung diperjelas oleh Senja bahwa dia saat ini sudah resmi berpacaran dengan Bima. Jadi dia harap Mas Langit ini menghargai keputusannya. Di kemudian harinya, Senja pun membawa Bima untuk mengenalkan ke ibunya. Terlihat ibunya sangat senang di saat bertemu dengan Bima. Di sisi lain terlihat Langit sangat galau dan frustasi dengan kenyataan ini. Lalu scene berpindah ke beberapa minggu kemudian. Terlihat di tempat kerja, Bima mengatakan sejujurnya kepada teman-temannya bahwa dia sudah resmi berpacaran dengan Senja. Kemudian Langit pun menghampiri Kala di tempat kerjanya sambil membawakan sebuah bunga, lalu menembak Kala di waktu ini juga. Kala yang mendengar ucapan itu, dia pun langsung menerimanya. Terima kasih. Soalnya kamu udah bikin aku kayak sekarang. Jadi pacar aku ya? Kamu cemburu kan, Ja? Ngaku aja, Ja. Kamu cemburu kan?